I've been cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat ya, anytime, anywhere. Balik lagi di YouTube channel aku, pantengin terus dan dukung terus, jangan lupa juga subscribe. Ngelanjutin cerita Cleopatra yang part 1 kemarin. Nah, kalau kalian yang belum nonton part 1-nya nih, aku kasih linknya di sini ya. Gak usah lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya Cleopatra yang part 2. Cus! Di bawah kepemimpinan Cleopatra, Mesir menjadi negara yang kuat, yang subur, yang makmur. Nah, hal ini bikin kekaisaran Romawi ngelirik buat menguasai Mesir. Cleo ini udah sadar banget ya. Dia udah ngukur banget kalau kekuatan tentara Mesirnya dia ini nggak bakalan sanggup buat ngalahin tentara kekaisaran Romawi. Makanya Cleo berusaha untuk gimana caranya menggaet petinggi Romawi yang bakalan bisa melindungi kerajaannya dia, yaitu Mesir. Akhirnya dia memutuskan untuk mendekati Julius Caesar. Julius Caesar adalah panglima besar dan politikus senior elit Romawi yang juga berkuasa. Dia sebenarnya udah berkeluarga dan sebenarnya istrinya tuh udah lebih dari satu. Semuanya stay di Roma. Dari semua istri-istrinya Julius ini dia nggak punya anak laki-laki. Makanya dia mengangkat Octavian sebagai anak angkatnya yang juga merupakan jenderal muda di Roma. Julius Caesar dan banyak tokoh di Romawi terbiasa memakai bahasa Yunani ya, karena memang dianggapnya bahasa itu adalah bahasa para kaum terdidik dan terpelajar. Aku panggilnya Julius aja ya biar gampang. Jadi waktu Julius lagi ada kunjungan ke Mesir, dia lagi di Mesir nih. Mikirlah Cleopatra ini ya kan, gimana caranya supaya bisa ketemu sama Julius. Sang ratu nekat minta diselundupkan ke dalam ruangan kerjanya sang jenderal dengan cara yang nggak biasa. Pakai apa? Pakai karpet. Loh, kok bisa pakai karpet? Dia di dalam karpet, ngumpet gitu dia di situ. Karpetnya ini dibawa langsung ke kamarnya Julius. Waktu itu umurnya 22 tahun. Ngadep ke Julius yang umurnya sekitar 50 tahun. Cleo ini yang emang dasarnya orang Yunani, ya udah ngomongnya kan sama Julius udah cas-cus aja pakai bahasa Yunani. Udah pinter ngomong, pinter peres, tahu banyak hal soal negara dan perpolitikan Mediterania. Masih muda, cantik, energik, berwibawa, ratu pula ya kan. Jadi bak gayung bersambut, Julius udah udah jatuh cintalah Julius ini ke Cleo. Langsung aja dong dinikahin dan kemudian dibawa ke Roma. Sampai di Roma, Cleo ini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan rakyat Roma. Karena melihat Cleopatra ini saking hebohnya, saking cantiknya, glamor, pokoknya mewah banget gitu. Dandanan dan stylenya si Cleopatra ini itu langsung viral di Roma. Apalagi yang digaet kan bukan kaleng-kaleng, Julius Caesar yang kepincut bu. Ya udah, dengan cepat Cleopatra ini menjadi panutan di kalangan rakyat Roma dan mendapat predikat sebagai wanita pemikat pria paling ulung dalam sejarah. Nah, dari sanalah akhirnya berkembang tren kosmetik dan fashion di Romawi atau di Roma. Udah gitu nggak lama Julius sama Cleo punya anak nih. Anaknya laki-laki pula. Dikasih nama Caesarion yang artinya Caesar kecil. Seneng banget kan Julius punya anak laki-laki. Dia udah ngebayangin bakalan nerusin semua kekuasaannya dan semua warisan kekayaannya ke anak laki-lakinya ini. Makin cinta lah nih dia sama Cleo. Saking cintanya, Cleo ini dibikinin patung yang dilapisi emas dan ditaruh di kuil Venus Genetrix, yaitu dewa yang melahirkan kehidupan. Dan sebenarnya sangat dihormati sama keluarga besarnya Julius di Roma. Melihat gelagatnya Julius yang udah mulai bucin, para petinggi Romawi menjadi merasa terancam dong. Apalagi ada Caesarion yang makin meresahkan. Gara-gara itu, para petinggi Romawi ini langsung pada netting. Mereka mikir nggak bakalan nih kebagian kekuasaan nih kalau kayak gini ceritanya gitu kan. Ada si Caesarion. Akhirnya dibikinlah kalau Julius ini sudah mulai terkontaminasi dengan kebudayaan rakyat Mesir
yang dianggap terlalu mencintai kesenangan, terlalu berlebihan dalam bermewah-mewah, yang sebenarnya hal tersebut dianggap rendahan oleh kalangan elit Romawi dan dianggap jauh berbeda sama kebiasaan di Roma. Mereka juga diisukan ingin menjadi raja dan ratu Romawi. Jadi kayak cari-cari kesalahan gitulah ya. Tapi ini bukan di kalangan elitnya aja. Netizennya dan rakyatnya akhirnya juga kebawa-bawa sama isu itu, kemakan gitu. Julius akhirnya dibunuh pada tahun 44 sebelum Masehi oleh senatnya sendiri. Mati dong. Nah, Cleopatra yang jadi akhirnya dimusuhin juga sama para elit dan rakyatnya juga nggak boleh tinggal di kota. Rakyatnya ini nggak mau terima kalau si Cleopatra tinggal di kota. Akhirnya Cleo dan anaknya Caesarion diasingkan untuk hanya boleh tinggal di istana di seberang makam Julius. Gara-gara semuanya tuh udah pada gedek sama dia. Mikir gitu kan. Akhirnya Cleo ajak anaknya nih balik ke Mesir. Udahlah nak, kita balik aja yuk ke Mesir gitu. Nah, sebelum Julius meninggal, Julius sempat memberi sekian banyak tentara pasukan Romawinya yang under Julius untuk menjaga dan mendukung kerajaan Mesir milik istrinya. Setelah berpikir panjang, Cleo akhirnya bersekutu dengan pasukan Romawi yang dikasih sama Julius tadi. Akhirnya dikirim pasukan tempur untuk perang di Italia. Perang lah nih. Jadi antara pasukan Romawi yang membela Roma dan pasukan Romawi yang membela Caesarion atau membela Mesir. Di sisi lain, Cleo juga memikirkan cara untuk tetap bisa melindungi Mesir. Karena Julius kan udah tewas nih. Maka dia merasa harus mencari pelindung lain agar dia bisa merasa tetap aman untuk melindungi kekuasaannya di Mesir. Pilihannya jatuh ke Marcus Antonius. Aku panggilnya Antoni ya. Antoni ini adalah salah satu kapten pasukan kavaleri yang menjadi orang kepercayaannya Julius Caesar sewaktu Julius masih hidup. Dialah yang mengontrol seluruh wilayah Mediterania dan juga mengontrol pasukan yang dipercaya Julius untuk melindungi Mesir. Jadi Antoni ini berniat untuk ketemu sama Cleo dengan tujuan untuk meminta bantuan dalam mengambil alih negara Partian. Mendengar si Antoni ini mau datang ketemu sama Cleo nggak mau menyanyiakan kesempatan ini. Cleo membawa rombongan besar di dalam kapal pesiar yang luar biasa mewah untuk menyambut kedatangannya Antoni. Dia pakai tuh kapal kerajaan yang dilapisi emas, yang megah banget. Layar kapalnya aja nih berupa kain sutra ungu yang udah direndam sama wangi-wangian berhari-hari. Jadi kan si Cleopatra kan memang punya pabrik parfum kan. Nah, jadi dia siapin nih satu kain yang nantinya akan digunakan untuk layar kapalnya dia. Nah, kain ini tuh udah disiapin, direndam sama wangi-wangian parfum gitu kan. Maksudnya tuh supaya kalau si layar ini dibentangkan dan ketiup-tiup sama angin, itu tuh wanginya tuh kemana-mana gitu. Udah gitu pakai dayung ya, dayungnya tuh khusus warna perak. Sampai cara pengawalnya mendayung itu dilatih supaya kompak dan berirama sama suara musik. Belum lagi pengawal-pengawal yang bertugas memainkan musik di atas geladak kapal. Cleo sendiri duduk di tahta dengan penutup tirai yang banyak. Di kanan kirinya nih ada penjaga yang cosplay jadi cupid sambil ngipas-ngipasin dia pakai bulu-bulu burung merak. Terus juga banyak dayang-dayangnya dia yang berperan sebagai peri ceritanya. Tugasnya tuh naburin bunga. Pokoknya mewah banget ya, mewah. Sebagaimana Julius Caesar, akhirnya Mark Antony juga nggak sanggup ya. Dia akhirnya bertekuk lutut di hadapan Cleopatra. Walaupun sebenarnya udah beberapa kali ketemu muka sama Cleopatra, tapi kali ini Cleo ini benar-benar berhasil bikin dia kepincut. Karena Antony ini merasa Cleo sudah menyambut kedatangan dia dengan luar biasa hebat. Akhirnya rencana Cleo berhasil dan membuat Antony jadi ngendon di istananya Cleopatra. Karena kan udah keenakan nih ya pacaran sama ratu. Antony itu jadi udah nggak greget lagi buat nyerang dan nyerbu negara-negara jajahan baru. Nah, mereka nih punya anak 3, yaitu Ptolemy Philadelphus dan si kembar Cleopatra Selene sama Alexander Helois. Si Antony jadi males-malesan nih. Kerjaannya tuh pesta sama mabok. Sampai-sampai Cleo tuh
bikin bar sendiri khusus untuk mereka berdua supaya mereka bisa mabok-mabokan berdua gitu tiap hari. Cleo akhirnya jadi bucin ya kan, terus udah ngabisin banyak duit, banyak kekayaan untuk support semua perang-perang yang dijalani sama si Anthony. Perang kecil atau perang gede semuanya dibayain sama Cleopatra. Yang penting nggak apa-apa deh, Anthony nggak apa-apa deh, lu mau perang kecil, perang gede gue bayarin, tapi lu ngendon di sini temenin gue gitu kan, ngejagain Mesir biar Mesir ini diserang sama tentara yang dari Roma. Setelah beberapa kali support Anthony untuk perang, akhirnya berhasil juga nih Anthony ngalahin kerajaan Parthia dan menguasai sejumlah besar wilayah seperti Anatolia, Syria, dan Armenia. Kemarin kan gak menang-menang tuh, jadi sekalinya menang langsung menang banyak ya kan. Langsung songong deh nih si Anthony sama Cleo, ngerasa sekutunya makin banyak. Pesta kemenangan lah dia. Tapi di akhir pidatonya Anthony ini bilang kalau aliansi atau kerjasamanya dengan Octavia, yaitu anak angkatnya Julius yang tadi, nyampe lah ini beritanya ke Octavia. Nah, si Octavian ini sebenarnya juga punya adik namanya Octavia, yang Octavia ini adalah istri sahnya dari Mark Antony. Jadi sebenarnya hubungan antara mereka itu bukan hanya sesama petinggi jenderal, tapi juga hubungan ipar. Dengan berita itu, Octavian sewot dong. Lah ngapain nih si Anthony pengumuman pecah kongsi gitu kan? Octavian ini mikir, karena ini kan anaknya Julius ya, anak langsung, anak kandung, yang udah otomatis lebih kuat untuk menerima warisan kekuasaan dan kekayaannya bapaknya, si Julius, ketimbang Octavian yang cuma mempunyai legitimasi sebagai anak angkatnya. Jadi sebenarnya mungkin awalnya Octavian ini cuma mikirin gimana caranya nyingkirin si Caesarion supaya nggak ngehalangin jalannya dia untuk menguasai Romawi gitu kan. Tapi gara-gara Anthony jadi begini, tambah kesel lah dia. Udah adik perempuannya dihianatin gara-gara pacaran sama Cleo. Terus pengumuman songong, pecah kongsi ya kan. Murka lah nih akhirnya si Octavian. Lagi-lagi kedekat Ratu Mesir Cleopatra dengan petinggi Roma, Mark Antony, manfaatkan akhirnya sebagai propaganda politik. Octavian terang-terangan menuduh Antony telah berkhianat dari kekaisaran besar Romawi, yang akhirnya memicu kemarahan dari seluruh lapisan masyarakat di Romawi. Romawi akhirnya kembali terjebak dalam perang saudara. Pada tahun 32 sebelum Masehi, kerajaan Romawi menyatakan perang terhadap Cleopatra dan kerajaannya Mesir. Cleopatra memimpin langsung belasan ribu armada laut Actium untuk melawan kerajaan Romawi yang dipimpin oleh Octavian. Sayangnya, dalam perang tersebut, Cleopatra kalah dan dipukul mundur oleh Octavian. Anthony yang membela kubu istrinya juga tidak terlalu memikirkan siasat perang yang tepat untuk melawan Octavian. Karena dia juga pikir, alah kakak iparnya ini kan jago kandang, gak punya banyak pengalaman tempur di medan perang kayak gue, masih bisa lah kalau ngelawan Octavian doang mah gitu. Perkara ngentengin orang jadi kalah perang. Makanya jangan suka ngentengin orang. Kaburnya Cleopatra dan pasukannya untuk kembali ke Mesir nyatanya tidak membuat mereka berdua aman. Octavian malah jadi marah besar. Octavian akhirnya mengejar Cleopatra dan pasukannya menuju Mesir. Ketika akhirnya perang sampai di Mesir, Octavian memerintahkan pasukannya untuk menyebarkan isu bahwa Cleopatra sudah mati dan Mesir sudah ditaklukkan. Berita ini akhirnya sampai dong ke Anthony. Mendengar istrinya mati, Anthony justru malah bunuh diri. Matilah si Anthony ini. Cleo yang sebenarnya masih hidup, mendengar kematian Anthony jadi ciut juga. Dia ngerasa, wah, gak bisa deh nih bertahan. Dia juga kayak gak sanggup gitu kan, ngebayangin gitu kan, bakalan ngeliat negara tercintanya Mesir ini dihancurkan sama tentaranya Romawi yang segitu banyaknya. Akhirnya Cleo ditemukan meninggal dengan mahkota masih berada di atas kepalanya. Dia tidak pernah kehilangan tahtanya. Dia lebih suka mati bunuh diri ketimbang mati dibunuh oleh lawannya. Kematian Cleopatra ini akhirnya menjadi babak akhir peperangan antara Roma dan Mesir. Sebenarnya awalnya Cleopatra dipercaya mati bunuh diri menggunakan bisa dari gigitan ular. Tapi penelitian terbaru mengatakan Cleopatra ini nggak mati pakai bisanya gigitan ular.
tapi pakai racun. Diketahui bahwa orang era tersebut, terutama kaum yang berpendidikan seperti Ratu Cleopatra, tahu betul bahwa gigitan ular berbisa akan mengakibatkan kematian yang lambat dan menyakitkan. Jadi rasa-rasanya Cleopatra nggak bakal memilih untuk keracunan gara-gara digigit ular. Cleopatra lebih memilih minum koktail yang dicampur sama racun, hemlock air, wolfsbane, dan opium yang membuatnya meninggal dalam keadaan tertidur. Jadi dia kalau minum racun itu nih, koktail dicampur racun macam-macam itu dia minum gitu kan. Nah ya udah dia tuh kayak lagi tidur terus mati, udah gitu aja gitu, nggak ngerasa kesakitan, nggak ngerasa apa. Kan kalau kita digigit sama bisa ular, mungkin saat racunnya ini masuk ke dalam tubuh kita gitu kan, itu kita ngerasain sakitnya gimana. Saat racun ini merusak organ-organ di dalam tubuh kita, itu kita ngerasain sakitnya di mana matinya lama gitu kan, sampai racunnya menyebar dulu. Kalau ini enggak, jadi racun-racun ini percaya sekali minum langsung lep gitu mati. Walaupun dikenal sebagai wanita yang oportunis, Cleopatra sebenarnya patut untuk dikagumi. Sebagai Ratu Mesir, dia sangat bertanggung jawab dalam mengusahakan keberlangsungan kemaharajaannya. Ketidaktahuannya soal militer membuat dia tergantung pada sosok pria yang kompeten di bidang militer. Tak bisa dipungkiri bahwa karena Cleopatra lah kerajaannya jadi aman, tumbuh subur, dan terjamin kedaulatannya selama lebih dari 20 tahun. Ini merupakan sebuah pencapaian mengingat tidak banyak kerajaan lain pada saat itu yang mampu berbuat sama seperti Cleopatra ketika menghadapi kekuatan dan kebesaran kekaisaran Romawi. Nah, anaknya Cleopatra sama Julius kan si Caesarion ini, dan 3 anaknya sama Antony, Flaminius Philadelphus, Cleopatra Selin, sama Alexander Helois. Akhirnya dibawa sama Octavian, dan di sana dia dirawat dengan baik oleh adiknya Octavian, yaitu Octavia yang merupakan jandanya Antony. Sedangkan Caesarion dirawat sampai berumur 17 tahun, dan kemudian sang pewaris tahta Julius ini dibunuh juga oleh Octavian. Octavian yang mempunyai legitimasi sebagai anak angkatnya Julius akhirnya berhasil naik tahta menjadi raja Romawi, dan dia menginginkan namanya diabadikan untuk mengenang kemenangannya atas Mesir. Raja memilih bulan ke-8, yaitu bulan di mana Cleopatra meninggal, dan mengubah namanya menjadi Augustus. Dialah raja dari Kekaisaran Romawi, Raja Augustus. Lebih dari 1500 tahun sebelum masa pemerintahan Ratu Elizabeth di Inggris, Cleopatra telah membuktikan bahwa wanita mampu memerintah suatu negara dengan kecerdasan, kewibawaan. Luar biasa banget ya cerita ini ya. Sebenarnya masih banyak perdebatan antara kebenaran dan keabsahan dari cerita-cerita Cleopatra yang beredar. Semoga cerita yang aku rangkum ini bisa membuka pikiran kalian terhadap hal-hal baru. Komen di bawah ya kalau ada pendapat lain mengenai cerita ini. Nah, jadi cukup sekian ceritanya, udah selesai. Thank you for watching, gengs. See you in the next video.